Oke, sekarang masih kelihatan ya share screen ya? Masih bang. Oke, masih ya. Sekarang kita masuk aja ke soal nomor satu. Capaiannya itu mampu memahami konsep potensial listrik. Kita lihat ya soalnya. Suatu muatan negatif bergerak searah dengan arah medan listrik konstan. Jadi kalau kita coba tulis lah ya di sini. Jadi di sini tuh ada muatan negatif. Muatan negatif ini itu bergerak searah dengan medan listrik. Jadi kita anggaplah medan listriknya itu bergerak kayak gini. Ini ya. Jadi ini tuh medan listrik. Nah, si muatannya ini itu bergerak searah ya. Berarti arahnya ke sana. Gitu. Pertanyaannya, apakah energi potensial muatan listrik tersebut bertambah atau berkurang? Nah, kira-kira kalau menurut kalian gimana? Apakah energi potensialnya bertambah atau berkurang? Bertambah bang. Bertambah. Bertambah, oke. Kenapa tuh? Bertambah. Karena dia mengikuti arus sehingga tidak ada gesekannya terjadi bang. Yang dapat mengurangi. Oke, boleh. Oke ya, oke lah ya, bener sih bertambah. Oke, bertambah. Nah, terus di sini apakah muatan tersebut bergerak ke arah tempat yang potensial listriknya lebih tinggi atau lebih rendah? Gimana? Apakah potensialnya bergerak ke tempat potensial listrik yang lebih tinggi atau lebih rendah? Rendah bukan bang? Rendah. Oke ya, bener juga sih. Kenapa? Kenapa rendah? Karena mengambil, kalau misalkan kayak pergerakan elektron itu dia bergerak ke arah yang negatif itu bang. Oke ya, boleh, boleh, boleh. Tadi siapa nih yang jawab? Ada sih bang. Davi, oke. Oke ya, bener ya, rendah. Nanti saya jelasin sih alasannya kenapa. Kita coba lanjut dulu. Terus yang berikutnya, bagaimana jika muatan tersebut adalah muatan positif? Gitu ya. Jadi di sini nanti ada muatan positif. Terus di sini ada medan listrik ya. Jadi medan listrik kayak gini. Kayak gini ya, ada medan listriknya lah. Nah, si muatannya ini itu bergerak searah dengan medan listriknya. Jadi bergerak ke sana. Nah, sama pertanyaannya, apakah potensialnya bertambah? Apakah energi potensialnya itu bertambah atau berkurang? Kalau muatannya positif. Gimana? Bertambah bukan bang? Hmm, bukan sih. Oke lah. Oke deh, tadi siapa yang jawab? Dwi Sofi bang. Ya, Dwi Sofi gitu. Nah, sebelum sebelum itu saya pengen coba ini deh analogi ya. Misalkan kita punya ini, kita punya kotak ya, kita punya kotak nih. Nah, kotak ini itu ditarik ya, ditarik sama orang ya, ditarik biasa lah. Maka nanti kotaknya itu bergerak normal lah, kita anggap ya. Kita anggap bergerak normal, gitu ya. Jadi kalau kotak ditarik sama orang, maka kotaknya bergerak normal. Nah, tapi ada lagi nih kotak nih, ya kotak. Nah, kotaknya ini itu ditarik sama orang. Nah, tetapi di sini tuh ada yang narik juga nih, ditarik sama gaya, gitu. Maka si kotak ini itu akan bergerak bergerak melambat, ya kan? Itu ya logikanya. Jadi kalau kita narik kotak, ternyata di sebelah sana tuh ada yang narik juga. Jadi kotaknya ini akan bergerak melambat. Nah, supaya si kotaknya ini itu bisa bergerak normal, maka orang ini harus menambahkan usahanya, ya kan? Harus menambahkan usaha itu. Jadi supaya kotaknya ini itu bisa bergerak normal, maka orang ini harus menambahkan usaha gitu. Nah, gitu ya. Nah, terus kasus ketiga, misalkan nih ada kotak lagi ya. Ada kotak, ini itu ditarik sama orang.
Gini. Nah, tapi di sini tuh ada gaya lagi nih yang narik dia. Searah lagi sama orang ini yang narik. Gitu. Maka analoginya si kotak ini itu akan bergerak lebih cepat, ya kan? Lebih cepat. Nah, supaya kotak ini itu bergeraknya kembali normal, maka usaha yang dilakukan orang ini itu harus dikurangi ya. Jadi, usahanya harus dikurangi. Usaha harus dikurangi supaya kotaknya itu bergerak normal lagi. Itu. Nah, dalam kasus medan listrik pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita udah tahu nih bahwa medan listrik itu kan kayak gini ya, dari muatan positif, ini muatan negatif. Nah, arah si medan listrik itu kan menuju ke muatan negatif ya. Jadi ini tuh arah dari medan listriknya. Nah, panahnya itu ke muatan negatif gini. Gitu. Nah, gini ya. Jadi ini tuh arah dari medan listrik. Nah, pada soal yang A, ini kan muatannya negatif, ya kan? Berarti kita kasihlah dia di sini muatan negatif. Ini. Nah, muatan negatif ini itu bergerak searah sama medan listrik ya. Berarti menuju si muatan negatif yang di sini. Ya kan? Gitu. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada muatan positif di samping kiri. Nah, secara nggak sadar ya, ini itu ngebuat si muatan ini tuh tertarik ya ke sebelah kiri. Ya kan? Ya kan? Oke. Jadi muatan negatif ini tuh bakal ketarik ke muatan positif ini. Gitu. Akibatnya di sini usahanya harus ditambah. Gitu. Usaha bertambah. Gitu ya. Jadi mirip sama kasus yang di sini. Jadi usahanya bertambah. Atau dalam kasus ini itu energi potensialnya bertambah ya. Jadi energi potensialnya harus bertambah. Gitu. Jadi ini alasannya kenapa dia bisa bertambah. Gitu ya. Ini untuk yang A. Terus kalau kita lihat ya, di sini itu ini kan negatif, ini positif ya. Berarti ini tuh potensial yang tinggi. Kalau positif ini potensial tinggi. Nah, terus yang negatif ini itu potensial rendah. Potensial rendah. Nah, pertanyaannya tadi kan apakah muatan tersebut bergerak ke arah tempat potensial listrik yang lebih tinggi atau lebih rendah? Kalau kita lihat muatan ini tuh kan bergerak ke kanan ya, artinya dia menuju ke potensial yang rendah. Gitu, makanya jawabannya tadi di sini potensial yang rendah. Gitu. Oke. Nah, selanjutnya kita coba lihat yang muatan positif. Nah, sekarang kita coba ganti ya atau gimana ya? Kita tulis di sini lah ya, di atas ini. Jadi kita buat di sini tuh ada muatan positif, yang ini negatif, terus medan listrik di sini. Di sini ada medan listrik yang arahnya ke muatan negatif, gini. Gini. Terus di sini ada muatan positifnya ya. Jadi plus Q. Plus Q ini itu arahnya ke kanan ya, searah sama si E-nya. Nah, terus kita lihat ya, di sebelah kiri itu kan ada muatan negatif ya. Secara otomatis muatan positif ini tuh ketarik ke sana. Gitu. Karena dia tertarik ke kanan, maka dia itu energinya itu harus dikurangi ya, sama kayak gini. Jadi usahanya berkurang gitu. Gitu ya. Jadi untuk yang muatannya itu positif, maka di sini energi potensial itu berkurang. Terus kalau kita lihat pertanyaan yang kedua, apakah bergerak ke potensial listrik yang lebih tinggi atau lebih rendah? Ini kan sama ya, menuju ke yang negatif, berarti menuju ke potensial yang rendah. Potensial rendah. Gitu. Nah, ingat ya, di sini tuh yang ditanyakan ini ya, energi potensial. Jadi energi potensial itu ini tuh usaha untuk mindahin muatan ya. Untuk mindahin muatan. Gitu. Itu ya, jadi
Energi potensial itu usaha untuk mindahin muatan. Itu sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk nomor 1? Mohon maaf bang, izin bertanya. Jadi kalau misalkan meskipun dia muatan itu positif atau negatif, tetap dia bakal bergerak ke potensi rendah. Yang membedakan hanya energi potensinya dia berkurang atau bertambah aja bang. Oke. Jadi kalau kalau dalam kasus ini ya, karena dia itu bilangnya di soal ini itu muatannya itu bergeraknya searah sama medan listriknya, ya kan? Kalau medan listrik itu arahnya ke potensial yang rendah, gitu. Tapi nanti kalau di soalnya itu bergeraknya berlawanan dengan arah medan listrik, artinya kan muatannya itu bergerak ke kiri ya kan? Berarti dia menuju ke potensial yang tinggi, gitu. Gitu sih. Terus untuk yang tadi juga kalau kayaknya kalau yang untuk energi potensial itu selalu deh energi potensialnya kalau negatif itu bertambah, terus kalau yang positif itu energi potensialnya berkurang. Tahu nggak ya? Dicoba aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalkan ini ke kiri ya, kita anggaplah ini negatif ya. Negatif. Habis itu di sini kan pasti ada gaya ini ya. Kita ngikutin mana ya? Yang ini ya. Ini kan muatan negatif, dia itu menuju ke sana ya, mengikuti si medan listriknya, terus E-nya, terus ininya F-nya ke sana ya, ke kiri ya. Berarti nanti dia berkurang kalau berlawanan arah ya. Geraknya itu kalau ini tuh berlawanan arah, maka EP-nya berkurang. Berkurang, terus potensialnya potensialnya berkurang juga. Potensialnya menuju ke yang tinggi gitu. Tergantung soalnya sih arahnya nanti, arah gerak muatannya. Gitu ya. Ada lagi nggak? Ya, kalau nggak ada, kita lanjutin ke soal berikutnya. Soal berikutnya ini soal nomor 2. Soal nomor 2 ini mampu menyelesaikan potensial listrik yang disebabkan oleh muatan diskrit ya. Kalau muatan diskrit berarti potensialnya itu sama dengan K Q per R. Kita baca soalnya, beberapa partikel bermuatan disusun seperti gambar di bawah ini. Dengan muatan Q1 itu sama dengan 3,4 pikocoulomb. Jadi kita diketahui dulu. Diketahui di sini tuh ada Q1 sama dengan 3,4 pikocoulomb. Dan Q2 6 pikocoulomb. Dengan jarak A 39 cm. Tentukanlah potensial listrik total pada titik tengah persegi panjang tersebut dengan V sama dengan 0 di tak hingga. Jadi kita mencari potensial listrik di tengah-tengah si persegi panjang ini ya. Tengah-tengahnya itu kira-kira di sini lah ya. Jadi ini titik tengahnya. Terus di sini yang ditanya ya kan, yang ditanya potensial di titik tengah. Saya kasih nama VP lah ya. Jadi potensial di titik pusatnya. Gitu. Nah, berarti di sini kalau kita coba lihat ya, di sini kan ada beberapa muatan ya. Ada 2Q1, 4Q2, minus 3Q1 dan seterusnya ini. Nah, kita coba kasih nama aja lah ya. Ini saya anggap ini itu A, titik A, ini titik B, ini titik C, ini D, ini E, ini F. Gitu. Habis itu di sini kita harus cari tahu jaraknya ya. Jadi kita udah tahu nih muatannya, K-nya udah tahu juga, ini konstanta. Yang belum itu kita R-nya. Jadi kita harus tahu jarak masing-masing muatan ini ke titik tengah ini. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya, di titik A itu nilai jaraknya sama dengan titik C. Sama dengan jarak titik D dan titik F. Jadi kalau kita coba gambarin ya, titik A itu kan jaraknya di sini. Gitu.
Terus titik C jaraknya kayak gini. Terus titik D kalau kita lihat jaraknya kayak gini. Terus titik F jaraknya itu kayak gini. Gitu. Di sini coba saya kasih nama, ini tuh R1 ya, ini R2, ini R3, ini R4. Nah, di sini R1 ini nilainya sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4. Jadi di sini kalau kita tulis jaraknya itu R1 itu sama dengan R2, sama dengan R3, sama dengan R4 gitu. Nah, terus sekarang kita coba lihat titik B sama titik E. Nah, di sini jaraknya sama ya antara titik B sama titik E. Jadi di sini tuh ada jarak ke titik pusat, ini juga ada jarak ke titik pusat gitu. Nah, ini kita anggaplah dia itu nilainya R5. Yang ini R6. Nah, jaraknya kan sama ya dari titik ini ke titik pusat, dari titik ini ke titik pusat itu sama. Jadi di sini bisa kita tulis R5 itu nilainya sama dengan R6 gitu. Nah, sekarang kita coba cari dulu si R1, R2, R3, R4 gitu ya. Nah, caranya kita bisa pakai trigonometri ya. Kita bisa pakai Pitagoras lah. Jadi kalau kita lihat, kita pengen nyari R1 ini ya. Kita pengen nyari R1 ini, berarti kan bisa kita ambil segitiga siku-siku di sini. Gitu ya. Kalau kita tulis di sini, segitiga siku-siku kayak gini. Nah, ini kan jaraknya A ya. Panjang yang atasnya ini A. Terus ini itu R1. Terus yang depannya sini, yang depan bagian ini kalau kita lihat, ini kan tengah-tengah dari titik A ini ya. Berarti kan A per 2. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya. Di sini berarti nilai R1 ya, karena kita pengen nyari R1 yang garis miringnya ini. Berarti R1 itu sama dengan, kita pakai Pitagoras, jadi akar yang depannya ini, A per 2, kita pangkatkan 2. Ditambah yang sampingnya ini A, kita pangkatkan 2 juga. Gitu, jadi sama dengan akar A pangkat 2 jadinya A pangkat 2. 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. Ditambah A pangkat 2. Ini. Nah, ini harus kita jumlahin nih. Nah, tapi di sini penyebutnya beda ya. Di sini itu 4, di sini itu penyebutnya 1 nih. Dia harus kita samain penyebutnya. Gitu. Jadi di sini saya coba kasih kita kali 4 ya. Yang bawahnya kita kali 4 juga. Gitu. Jadi atasnya kita kasih kali 4, bawahnya kita bagi 4. Gitu, biar sama penyebutnya ya. Jadi kalau kita lihat penyebutnya udah sama nih. Oke. Jadi penyebutnya udah sama. Jadi yang atasnya bisa kita jumlahin. A pangkat 2 ditambah 4A pangkat 2. Jadinya 5A pangkat 2 dibagi 4. Gitu. Sama dengan A pangkat 2 itu bisa keluar dari akar ya. Jadinya A. Ya kan? A pangkat 2 bisa keluar dari akar jadinya A. Terus 4 juga bisa keluar dari akar jadinya 2. Sisa akar 5. Itu jadi nilai dari R1 sama dengan R2 sama dengan R3 sama dengan R4 itu A per 2 akar 5. Ini. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Enggak, Bang. Ya, paham ya. Selanjutnya kita coba cari R5 sama dengan R6. Ini gampang ya. Jadi ini tuh kan jaraknya ini ya. Nah, ini itu kalau kita lihat ke sini, ini itu A dibagi 2 ya. Jadi di sini tuh sama dengan A per 2. Gitu. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah kita tinggal hitung aja potensialnya. Nah, yang pertama kita coba cari potensial ini ya. Cari potensial yang jaraknya sama nih. Kita cari potensial yang jaraknya sama itu A, C, D, F ya. R1, R2, R3, R4. Jadi A, C, D, F. Jadi kita cari potensial A, C, D, F. Itu sama dengan
rumusnya ini ya, K, Q, R. Jadi K-nya saya keluarin aja deh. K-nya saya keluarin. Di sini itu berarti ada Q, A, dibagi R, A, ditambah Q, C, ya kan? A, C, berarti di sini Q, C, per R, C. Ditambah, berikutnya D ya, berarti Q, D, per R, D. Ditambah yang F, Q, F, per R, F. Gini. Nah, habis itu di sini kita juga udah tahu ya bahwa nilai penyebutnya ini ya, si R-nya ini sama ya. Jadi karena R-nya sama, itu bisa langsung kita jumlahin yang di atasnya. Ya kan? Kalau penyebutnya itu sama, berarti QA ditambah QC bisa langsung ya. Ditambah QD ditambah QF. Itu. Nah, R-nya itu nilainya sama ya, yang ini ya. A per 2 akar 5. Gini. Nah, habis itu kita tinggal masukin aja nilai-nilainya. QA itu nilainya udah ada 2Q1 ya. Jadi kita tulis 2Q1 ditambah QC itu nilainya minus 3Q1. Habis itu ditambah QD. QD itu plus ya 2Q1 ditambah QF. QF-nya itu minus Q1. Habis itu dibagi A per 2 akar 5. Nah, ini kita bisa hitung nih. Jadi di sini 2Q1 ditambah 2Q1. Ini kan hasilnya 4Q1 ya. Hasilnya 4 ya. Kita coba tulis. Hasilnya itu 4. 4Q1. Terus di sini ada bentar. Ada minus 3Q1. Terus di sini minus Q1. Hasilnya minus 4Q1. Gitu ya. Jadi di sini minus 4Q1. Jadi yang atas ini kalau kita hitung hasilnya ternyata 0 nih. Gitu. Jadi di sini sama dengan K dikali 0 dibagi A per 2 akar 5. Jadi hasilnya sama dengan 0. Jadi potensial di titik A, C, D, F itu hasilnya sama dengan 0 volt. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu untuk potensial A, C, D, F? Kalau nggak ada, kita lanjutkan. Bisa ya? Oke, sebentar. Oke, kita lanjutkan. Kita udah cari A, C, D, F. Sekarang kita cari yang B sama E. Jadi kita tulis di sini aja ya. Kita cari potensial B sama E. Nah, berarti rumusnya sama ya. Sama dengan K buka kurung Q B dibagi ya RB ditambah QE dibagi RE. Ini. Nah, habis itu karena kita udah tahu ya bahwa di sini itu jari-jarinya sama ya. R5 sama dengan R6, nilainya itu A per 2. Ini saya coba ubah lagi ya. Jadi ini tuh R5, ini R6 ya. Kalau penamaan sebenarnya bebas aja sih. Bebas, terserah kalian sih nanti yang mempermudah aja lah. Jadi jari-jarinya itu si R-nya ya, si R-nya itu sama A per 2. Jadi yang atasnya ini bisa langsung kita jumlah. Jadi langsung kita tulis QB ditambah QE. Ini. Habis itu tinggal kita masukin nilai QB-nya. QB-nya itu 4Q2. Jadi kita tulis 4Q2 ditambah QE. QE itu 4Q2 juga. 4Q2 dibagi sama A per 2. Sama dengan K.
Yang atas ini 4Q2 ditambah 4Q2 hasilnya kan 8Q2 dibagi sama A per 2. Sekarang tinggal kita masukin aja nilai-nilai yang diketahuinya. Nilai K itu kan konstanta ya, nilainya itu 9 dikali 10 pangkat 9. Habis itu kita tulis 8 dikali Q2. Q2 itu nilainya ini ya, sama dengan 6 dikali 10 pangkat minus 12 kolom ya. Karena piko berarti dikali 10 pangkat minus 12. Yang ini 3,4 dikali 10 pangkat minus 12 juga. Nah, karena tadi yang dicari itu Q2 ya, berarti kita masukin yang ini. 6 dikali 10 pangkat minus 12. Jadi 6 dikali 10 pangkat minus 12. Dibagi A, nilai A-nya itu ini ya, 39 cm. Atau sama dengan 39 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Itu tinggal kita masukin di sini. 39 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi 2. Ini. Nah, ini tinggal dihitung aja nih. Kalau dihitung nanti hasilnya sama dengan 2,21 volt. Jadi ini tuh besar potensial di titik B dan E-nya. Nah, sehingga di sini potensial di titik pusatnya itu sama dengan potensial di titik ACDF ditambah sama potensial VBE. Potensial VBE sama dengan ACDF kan 0 ya. Ditambah VBE-nya itu 2,21 volt. Jadi hasilnya potensial di titik pusat itu 2,21 volt. Ini. Jadi ini jawaban untuk soal nomor 2. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Paham, Bang. Oke ya. Kalau paham, mudah-mudahan yang lain juga paham ya. Karena ini termasuk materi yang paling mudah lah di FISDAS 2. Kita coba lanjut deh kalau paham. Sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Mampu menyelesaikan potensial listrik yang disebabkan oleh muatan yang terdistribusi kontinu. Nah, kalau terdistribusi kontinu nanti rumus potensialnya ini ya. Tadi udah dikasih tahu di awal. Rumus potensialnya K integral dQ per R-nya. Nah, di sini kalau kalian masih ingat ya, belajar itu ya, materi di gaya listrik, gaya kolom atau medan listrik. Kalau nemuin yang kayak gini itu kan kayak perlu diuraikan ya. Perlu diuraikan ke titik sini, ya kan? Terus diuraikan terhadap sumbu X, ada cos-nya. Diuraikan terhadap sumbu Y, ada sin-nya, gitu-gitu ya di materi sebelumnya. Nah, karena ini itu potensial, jadi kita nggak perlu nih ngurai-nguraikan kayak gini. Nggak perlu pakai kos-kosan, nggak perlu pakai sin-sinan kayak gini. Jadi kita langsung aja hitung nilainya. Karena ini tuh kan potensial ya, besaran skalar. Jadi kita cukup hitung nilainya aja, gitu. Kita coba lihat deh soalnya kayak gimana. Di sini 2 buah batang plastik dengan panjang yang berbeda dibengkokkan menjadi sebuah lingkaran dengan jari-jari R sama dengan 8,2 cm. Jadi di sini ada diketahuinya ya, diketahuinya R-nya itu sama dengan 8,2 cm. Habis itu batang plastik yang pertama membentuk seperempat lingkaran. Ya, seperempat lingkaran itu yang ini nih. Yang paling kecil nih. Gitu. Terus batang plastik yang kedua membentuk 3/4 lingkaran. Batang plastik yang kedua itu yang ini. Yang warna orange ini. 3/4 lingkaran. Habis itu batang pertama memiliki muatan yang tersebar secara merata di sepanjang batang dengan Q1. Jadi Q1 ini tuh batang pertama ya. Batang 1. Gitu. Yang nilai Q1-nya sama dengan 4,2 nanokolom. Sedangkan batang kedua memiliki muatan Q2 sama dengan minus 6 Q1. Jadi di sini Q2 sama dengan minus 6 Q1. Yang ini tuh berarti batang kedua ya. Batang 2. Yang juga tersebar merata di sepanjang batang. Tentukanlah potensial listrik
pada titik pusat lingkaran. Jadi yang ditanya ini potensial listrik pada titik pusat lingkaran, berarti titik sini ya, di titik C. Saya kasih nama di sini VC gitu. Ini yang pertanyaan yang A. Habis itu, dan pada titik yang tegak lurus terhadap titik pusat dengan jarak D. Berarti pertanyaan berikutnya potensial listrik di titik P ini ya, yang tegak lurus terhadap titik pusat dengan jarak D. Jadi di sini tuh B, yang ditanya itu di sini, berarti VP gitu. Dengan nilai D-nya, nilai D itu sama dengan 6,71 cm. Ini kita ubah dulu aja satuan-satuannya ya. Jadi yang ini tuh menjadi 8,2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ini karena nano berarti dikali 10 pangkat berapa? Minus 9. Minus 9 kolom ya. Tadi siapa nih yang jawab? Kartika, Bang. Siapa namanya? Kartika. Kartika. Oke, terus yang ini juga kita ubah satuannya jadi Sartika, Bang. Sartika, bukan Kartika. pakai S ya. Oke. Yang ini juga kita ubah ya. Jadinya 6,7 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Habis itu tinggal, kenapa tuh? Bunyi apa tadi? Ya, tinggal kita jawab aja ya. Kita coba jawab yang A dulu. Yang A kita cari potensial listrik di titik C. Nah, di sini kalau kita lihat ya di titik C itu kan ini ya. Nah, rumusnya kan gini ya. Rumusnya gini. VC ya, potensial di titik C itu potensial di batang 1 ditambah sama potensial di batang 2. Itu. Jadi VC ini potensial di batang 1 ditambah potensial di batang 2. Itu. Nah, di sini rumusnya ini ya. Jadi rumusnya K integral dq1 dibagi R1 ditambah yang V2 K integral dq2 dibagi R2. Nah, sama dengan R1 itu kan jarak dari sini ya, jarak dari batangnya ini ke titik pusatnya. Ini R1. Nah, ternyata di sini jarak dari batang ini, batang 1 ke titik pusat itu nilainya itu R ya. Nilainya itu jari-jarinya, jari-jari lingkaran ini. Itu. Terus juga jarak dari batang 2 ini ke titik C, ini juga jari-jarinya nih. Jadinya R2 itu sama dengan R. Itu jari-jarinya sama. Jadi bisa kita tulis ya, K integral yang bawahnya itu jadi R. Nah, terus dq1-nya gimana nih? Ada yang tahu nggak? Integral Jadi Q1 tutup. bener ya. Jadi integral dq1 itu hasilnya Q1. Tuh. Tadi siapa nih yang jawab? Kartika, Bang. Sartika lagi ya. Oke, bentar ya. Minum dulu. Oke, bener ya. Jadi K-nya itu kita tulis ulang. Terus R-nya itu R. Integral dari dq1 itu hasilnya Q1. Ditambah yang ini itu K. Integral dari dq2 hasilnya Q2. Dibagi R2 itu R. Gitu ya. Jadi integral ini tuh jangan bingung lah. Jadi kalau di Matdas itu kan integral dari dx hasilnya itu apa? X ya. Ya kan? Terus integral dari dy hasilnya y. Berarti kalau integral dari dq1 hasilnya ya q1 gitu. Nah, ini integral di Matdas. Ini kita hapus aja ya supaya muat. Habis itu di sini kalau kita perhatikan ya, di sini ada KR, di sini ada KR.
Jadi KR-nya itu bisa kita keluarin. Jadi sama dengan K per R. Yang ini tuh sisa Q1, yang ini sisa Q2. Ini. Kita lanjutkan di sebelah sini. Jadi VC itu sama dengan, kita tulis ulang dulu aja, K per R. Di sini Q1 ditambah Q2. Ini cuma ditulis ulang aja. Tinggal kita masukin ya, K per R. Q1 itu nilainya, Q1 dulu aja kita tulis. Terus Q2 itu nilainya minus 6 Q1. Jadi di sini minus 6 Q1. Jadi sama dengan K per R Q1 dikurang 6 Q1 hasilnya minus 5 Q1. Nah, habis sampai sini tinggal kita masukin nilai yang kita ketahuinya. K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9. R-nya itu ini ya, 8,2 dikali 10 pangkat minus 2. Habis itu minus 5 dikali Q1. Q1-nya itu ini 4,2 dikali 10 pangkat minus 9. Ini tinggal dihitung lagi aja. Kalau dihitung hasilnya itu sama dengan minus 2300 volt. Jadi ini besar potensial listrik di titik C. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Oke, pada bisa ya? Suaranya terputus-putus nggak sih? Atau karena sinyalnya jelek? Enggak bang, enggak bang. Enggak ya? Oke. Oke, jadi gampang ya. Jadi untuk menghitung potensial listrik di titik C, kita cuma cukup cari tahu R-nya aja. Gitu. Rumusnya itu ini, tinggal kita cari R-nya aja. Selanjutnya kita masuk ke yang VP ya. Potensial listrik di titik P. Jadi potensial listrik di titik P ini. Gitu. Nah, di sini kan ada batang 1 ya tadi ya. Jadi kalau kita tulis ulang ya kan, yang ini tadi. Di sini ada batang 1, dia punya potensial listrik V1. Jadi yang ini tuh ada potensial listrik V1, yang ini ada potensial listrik V2. Nah, kita pengen menghitung potensial listrik di titik P-nya. Nah, kita di sini berarti harus cari R-nya ya. Ya kan? Karena rumusnya tadi kan gini ya. V itu sama dengan K integral dQ per R. K-nya udah ada, Q-nya udah ada, yang belum ada tuh si R-nya. Kita coba lihat R-nya yang ini. Ke titik P. Nah, ini tuh R2. Nah, terus R yang ini, dari V1 ini ke titik ini, anggap aja lurus ya, ini R1. Dan ternyata di sini itu nilai R1 sama R2-nya itu sama, ya kan? Jadi di sini tuh nilai R1 itu nilainya sama dengan R2. Ternyata R1 sama R2-nya sama. Nah, di sini kalau pengen ngitungnya, berarti kita bisa pakai Pitagoras ya. Kita coba ambil aja yang R2 ini. R2 ini kan miring ya kan? Terus ini tegak, terus ke sana. Ini. Nah, ini tuh R ya, jari-jari ya. Jadi di sini kalau kita coba gambar kayak gini. Yang tegaknya ini itu D. Terus yang miringnya ini itu R2. Terus yang sampingnya ini, bawahnya itu R. Gini. Nah, kalau di Pitagoras, kalau kita pengen nyari yang miring, itu sama dengan akar yang depannya itu D dipangkatkan 2, ditambah yang sampingnya R dipangkatkan 2. Gitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja nilai-nilainya ya. Nilai D-nya tadi itu di sini 6,71 dikali 10 pangkat minus 2. Jadi kita tulis 6,71 dikali 10 pangkat minus 2 dipangkatkan 2 ya kan. Karena D pangkat 2. Ditambah R-nya. R-nya itu 8,2 ya. 8,2 dikali 10 pangkat minus 2. Dipangkatkan 2 juga. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung itu hasilnya sama dengan 10,6
dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jadi ini nilai R2-nya. Gitu. Jadi nilai R1 sama dengan R2 itu nilainya 10,6 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kita sekarang udah dapat ya nilai R1 sama R2-nya. Nah, sekarang tinggal kita lakukan perhitungan aja ya. Jadi di sini VC itu sama dengan potensial listrik V1 ditambah potensial listrik V2. Tinggal kita tulis V1 ditambah V2. Sama dengan V1 itu K integral dQ1 dibagi R1. Ditambah sama V2. V2 itu K integral dQ2 per R2. Gitu. Nah, ternyata kan nilai R-nya ini sama ya. Saya misalkan aja deh, dia itu sebagai S gitu. Saya misalkan S gitu ya. Jadi di sini sama dengan K dibagi S gitu ya. Jadi integral dQ1 hasilnya Q1 ditambah K dibagi S integral dQ2 hasilnya Q2. Nah, kalau kita lihat di sini ada yang sama juga ya kan. Di sini ada KS, ini ada KS. Jadi bisa kita keluarin nih. Jadi sama dengan K per S, buka kurung, yang ini tuh sisa Q1, yang ini sisa Q2. Gitu. Tinggal kita masukin aja nilainya. Q1 kita tulis aja Q1 ya kan. Terus Q2 itu minus 6Q1. 6Q1. Gini. Jadi sama dengan K per S Q1 dikurang 6Q1 hasilnya minus 5Q1. Nah, kalau udah sampai sini, tinggal kita masukin nilai-nilai yang diketahuinya. Nilai K-nya itu 9 dikali 10 pangkat 9 dibagi S-nya itu 10,6 dikali 10 pangkat minus 2. Habis itu dikali minus 5 Q1. Q1 itu tadi 4,2 kali 10 pangkat minus 9. 4,2 dikali 10 pangkat minus 9. Ini. Nah, ini tinggal dihitung aja, maka nanti kalau dihitung hasilnya minus 1700 volt. Jadi ini besar potensial listrik di titik C. Tuh, sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada ya, pada bisa ya? Nggak ada bang. Oke, kalau pada bisa. Kita lanjutkan ya, ini tadi di soal nomor 3. Sekarang kita lanjutkan aja ke soal nomor 4. Soal nomor 4 ini itu mampu menghitung medan listrik dari potensial listrik ya. Jadi medan listrik dari potensial listrik. Nah, di sini kita udah tahu ya. Kita harus cari tahu dulu ya. Kita harus cari tahu dulu hubungan si medan listrik sama si potensial listrik. Nah, si medan listrik ini itu kan vektor. Ya kan? Ini vektor. Kalau potensial listrik itu skalar. Nah, untuk menghubungkannya ini kita membutuhkan operator. Operatornya itu bentuknya kayak gini. Ya kan, bentuknya kayak gini. Kalau gini itu delta ya kan. Ini delta. Kalau kebalik ini nabla. Atau kalau di Matdas itu disebutnya gradien ya. Gradien. Dan di sini tuh ada negatifnya. Gitu. Nah, ini tuh harusnya ada ya rumusnya di modul. Harusnya ada. Nah, di sini saya pengen tunjukin kalau nabla itu sama dengan ini. Do X ini vektor I. Gitu. Ditambah sama do Y vektor J. Ditambah do Z vektor K gitu. Nah, ini tuh si nabla ya. Nabla ini itu kalau kita lihat ini tuh sebenarnya turunan parsial ya.
turunan parsial. Kalau di Matdas itu kalian belajar integral parsial, kalau di fisika kalian belajar turunan parsialnya. Nah, sehingga nanti rumusnya itu, rumus yang ini tuh, bentar, kemana? Nah, rumus yang ini itu menjadi E sama dengan minus, nablanya kita masukin ya, minus nablanya itu, buka kurung ya, buka kurung, do X, karena di sini V, jadi kita tulis di sininya V vektor I, ditambah do Y, karena ini V, jadi kita tulis V vektor J, ditambah yang ini do Z, karena ini V, jadi kita tulis V vektor K. Itu. Nah, ini harusnya ada di modul ya rumusnya. Rumusnya ini. Kita coba lihat soalnya. Di soal ini, potensial listrik V pada daerah antara dua plat sejajar, yakni plat A dan plat B, dinyatakan dengan V, yang nilainya itu 1500 X pangkat 2 dalam volt, di mana X dalam meter, merupakan jarak yang tegak lurus terhadap plat A. Gitu. Jadi, di soal ini tuh kita diketahui di sini tuh ada plat ya, plat sejajar. Jadi kita coba tulis ya, ini tuh anggaplah ini tuh plat A. Terus yang ini itu ada plat B. Terus di sini diketahui potensial listriknya itu dinyatakan dengan 1500 X pangkat 2. Di mana X-nya adalah meter, merupakan jarak yang tegak lurus terhadap plat A. Jadi X-nya itu tuh jarak yang ini nih. Jarak antara dua platnya ini. Jadi nilai X-nya itu sama dengan ini ya, 1,3 cm. Atau sama dengan 1,3 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini yang diketahui. Yang ditanya, ada dua ya. Yang ditanya yang A, berapa besar dari medan listrik? Jadi yang A itu yang E-nya yang ditanya. Terus yang B, apakah medan listrik menjauhi atau menuju plat A? Jadi E-nya itu menjauhi atau menuju plat A. Itu. Nah, ini akan kita coba jawab ya. Kita coba jawab di sebelah sini. Jadi di sini kita jawab. Yang pertama kita coba jawab yang A dulu ya, medan listriknya. Nah, medan listriknya kalau kita perhatikan ya, dari nilai-nilai yang kita ketahui di sini tuh kalau kita lihat ini tuh X dan juga kita diketahui nilai X gitu. Nah, artinya di arah J itu nggak ada nilainya, ya kan? Di yang kita ketahui J itu nggak ada gitu. Terus Z juga nggak ada nih, ya kan? Z-nya nggak ada. Berarti ini tuh kita anggap aja nilainya 0 ya. Karena di nilai yang kita ketahui arah Y itu nggak ada, arah Z juga nggak ada. Jadi ini tuh 0. Itu sehingga I-nya itu sama dengan negatif yang ini ya. Do X V arah I gitu. Jadi rumusnya ini. Kita lanjutin sama dengan negatif do X V-nya itu nilainya kan ini ya. Kita masukin lah. Nilainya itu 1500 X pangkat 2. Itu. Tutup kurung, terus di sini vektor I. Nah, maksudnya dari do X itu berarti kita menurunkan ini ya, menurunkan 1500 X pangkat 2 terhadap X. Gitu ya. Jadi kita turunkan biasa nih, yang ini. Kalau kita turunkan biasa, hasilnya berapa? Min 3000 X. Min 3000 X ya. Vektor I. Tadi siapa nih yang jawab 3000 nih? Minus 3000 X. Vika, Bang. Vika. Bener gak? Gini ya. Sartika. Oh, Kartika. Oke, Sartika. Tadi siapa lagi terus? Dwi Sofi, Bang. Dwi Sofi ya.
Ada lagi nggak? Oke ya, nggak ada ya berarti. Jadi ini tuh kita turunin biasa ya. Jadi turunan biasa itu ya pangkatnya kita kali ke depan ya kan. Jadi 1500 dikali pangkatnya, dikali 2 ya. Jadi 1500 dikali 2 hasilnya 3000. Habis itu pangkatnya dikurang 1. Jadi 2 dikurang 1. Hasilnya 1 gitu. Cuman karena pangkat 1 di sini nggak perlu ditulis ya. Gini. Nah, kita lanjutin aja nih sama dengan negatif 3000. Nilai X-nya kan udah ada ya. Nilainya itu 1,3 dikali 10 pangkat minus 2. Di sininya vektor I. Jadi sama dengan kalau kita hitung itu hasilnya negatif 391 satuannya Newton per kolom. Jadi ini besar sih medan listriknya. Nah, habis itu kita lanjut ke pertanyaan yang B ya. Pertanyaan yang B, apakah medan listrik menjauhi atau menuju plat A? Nah, kita lihat ya. Di sini jangan lupa ya satuannya ininya ada vektor I-nya ya. Jangan lupa I-nya di belakang. Nah, kalau kita lihat di sini ya, medan listriknya itu kan nilainya negatif I ya di sini. Negatif I berarti negatif di sumbu X. Berarti medan listriknya itu bergerak ke arah kiri ya kan? Karena nilainya itu negatif. Oke, jadi karena nilainya itu negatif, berarti dia bergerak ke arah kiri. Di sini negatif I lagi. Jadi bergerak ke arah kiri sumbu X gitu. Nah, karena dia itu bergerak ke arah kiri, maka kalau kita lihat panahnya ini kan menuju ke plat A. Jadi jawaban yang B itu menuju plat A. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu nggak? Gimana tadi? Suaranya kurang terdengar sih. Gak tahu sinyal saya ya. Jadi suaranya kurang terdengar. Mohon maaf bang, tadi yang apa menuju plat A saya masih kurang paham bang. Oke. Bentar, ini kita hapus dulu. Aduh. Nah, coba kita lihat medan listriknya ya. Karena yang ditanya itu apakah medan listrik menjauhi atau menuju plat A. Dari perhitungan soal yang A, kita lihat ya, nilai medan listriknya itu negatif, ya kan? Negatif 391 I, ya kan? Bang, untuk bagian A itu bukannya harusnya 39 ya? Hasilnya 39. Iya, bener ya. Ini ada yang salah ya. 39 I ya. Bener bener bener. Iya, Bang. Bener bener 39 I. Oke, tadi siapa nih yang ngoreksi nih? Paskah, Bang. Paskah ya. Oke, bagus ya. Berarti menghitung juga ya, memperhatikan menghitung juga. Jadi bener ya, minus 39 I. Nah, di sini tuh tadi ya lanjutin yang ditanya tadi ya. Kenapa dia itu menuju? Kita coba lihat nilai E-nya. E-nya itu kan negatif kan di sini. Negatif 39 I. Nah, I itu kan di sumbu X ya. Jadi negatif 39 I. Negatif, ini berarti arahnya kiri ya. Negatif itu bisa kiri atau bawah. Ya kan, negatif itu bisa kiri atau bawah. Terus di sini tuh I. I itu berarti berhubungan sama sumbu X. Ya kan? Nah, karena ini itu berhubungan sama sumbu X, berarti dia yang kiri. Gitu. Jadi karena berhubungan sama sumbu X, maka dia tuh bergeraknya ke kiri medan listriknya. Dia bergerak ke kiri gini. Jadi ini arah dari medan listriknya. Nah, kalau kita lihat arah medan listriknya ini kan menuju ke A ya kan? Arah medan listriknya ini menuju ke plat A. Jadi jawaban yang B, apakah medan listrik menjauhi atau menuju plat A? Jawabannya menuju plat A. Gitu. Gitu ya. Ada lagi nggak pertanyaan yang lain?
Oke, kalau nggak ada, ini mungkin info aja sih. Jadi yang nabla ini ya, kalau kalau kalian perhatikan ya, ini tuh jangan bingung ya. Jadi nabla ini tuh berhubungan sama turunan parsial. Maksudnya dodo X berarti kita turunkan terhadap X. Dodo Y berarti kita turunkan terhadap Y. Dodo Z berarti kita turunkan terhadap Z gitu. Nah, nanti ini tuh ada di Matdas, cuman kayaknya di materi setelah UTS. Nanti bakal ada terkait dengan turunan parsial kayak gini. Gitu. Kita coba lanjut aja ya. Kalau nggak ada lagi. Kita masuk ke soal nomor 5. Soal nomor 5 ini sebenarnya mudah ya. Jangan ngelihat gambarnya itu kayak gini, susah nih. Sebenarnya itu soalnya mudah karena kita menghitung potensial listrik. Jadi kita nggak perlu pakai arah-arahan. Jadi ini tuh kita coba hitung nilainya aja. Kita coba baca soalnya. Dua buah partikel bermuatan dan batang bengkok membentuk busur lingkaran bermuatan tersusun seperti gambar di bawah ini. Jadi di sini tuh ada titik 2 ya, Q2. Terus di sini ada titik 3, jadi Q3. Selanjutnya di sini tuh ada ini ya, batang yang dibengkokkan. Di sini punya muatan Q1. Batang bengkok memiliki muatan Q1 7,21 mikrokolum. Jadi di sini kita tulis ya, diketahuinya. Diketahuinya di sini ada Q1 sama dengan 7,21 mikrokolum. Kemudian partikel pertama memiliki muatan Q2 sama dengan 4Q1. Jadi nilai Q2-nya sama dengan 4Q1. Dan partikel kedua bermuatan Q3. Nilainya sama dengan minus 2Q1. Jarak batang bengkok terhadap titik pusat atau jari-jari R sama dengan 2 meter. Jadi jarak dari batang bengkok ini ke titik pusatnya ini ya, itu R. Habis itu catatan sudut theta sama dengan 20 derajat. Sudut theta yang ini sama dengan 20 derajat. Pertanyaannya, berapa potensial listrik total pada titik pusat sumbu XY? Jadi di titik pusat ini tuh berapa nih potensial listriknya? Jadi yang ditanya potensial listrik di titik pusat ini ya. Saya tulisnya VP sama dengan itu. Nah, kita jawab ya. Kita jawab. Nah, di sini Q1 ini akan menghasilkan potensial listrik V1. Habis itu Q2 ini akan menghasilkan potensial listrik V2. Q3 akan menghasilkan potensial listrik V3. Nah, berarti potensial listrik di titik pusat itu nilainya sama dengan potensial listrik V1 ditambah potensial listrik V2 ditambah potensial listrik V3. Itu. Nah, di sini sama dengan kalau kita lihat V1 ini kan ini tuh continue ya kan. Ini tuh continue nih. Ini continue. Berarti nanti di sini pakai integral. Jadi V1 itu sama dengan K integral dQ1 dibagi R1. Gitu. Tambah V2 ini tuh muatan titik ya atau diskrit. Ya kan? Kalau dia itu partikel atau titik itu berarti diskrit. Ya kan? Jadi di sini V2 itu tinggal kita tulis K Q2 per R2. Ditambah V3. V3 juga ini diskrit ya. Jadinya kita tulis K Q3 per R3. Gitu. Nah, kita coba lanjutkan ya. Di sini K integral dQ1 hasilnya Q1. Ya kan? Integral dQ1 hasilnya Q1 dibagi R1. R1 itu ini ya. Jadi jarak dari muatan 1 ini ke titik pusat itu R. Jadi kita tulis R1-nya R. Ditambah K Q2 per R2. R2 itu jarak dari muatan ini ya, muatan Q2 ke titik pusat. Jaraknya itu ini. 2R ya. 2,00R. Jadi 2R lah. Kita tulis saja 2R. Ditambah K Q3 per R3. R3-nya itu ini R ya. Jarak dari titik
atau partikel 3 ke titik pusatnya itu R. Gini. Nah, habis itu di sini kalau kita perhatikan ya, ada yang bisa kita keluarkan ya. Jadi di sini tuh ada KR, ini juga ada KR, ada KR. Jadi KR-nya bisa kita keluarkan dari perhitungan ini. Jadi di sini sama dengan K per R, yang ini itu sisa Q1, ditambah yang ini itu sisa Q2 per bawahnya 2. Ditambah yang ini itu Q3. Gini. Ini potensial listrik di titik P. Kita coba lanjutin di sebelah sini. Potensial listrik di titik P sama dengan K per R. Buka kurung. Q1-nya ini kita tulis ulang aja ya. Q1 ditambah Q2. Q2 itu nilainya 4Q1. Jadi kita tulis 4Q1. Dibagi, jangan lupa bawahnya ada 2-nya. Ditambah Q3. Q3 itu nilainya minus 2Q1. Minus 2Q1. Gini. Nah, di sini kalau kita lihat ya, bisa kita bagi ya. Yang ini 4 sama 2-nya bisa kita bagi, hasilnya di sini 2 ya. Gitu kan? Hasilnya 2. Dan ternyata kalau kita hitung yang ini ya. Jangan yang warna ini deh, bentar. Dan ternyata kalau kita lihat ini 2Q1 dikurang 2Q1. Jadinya 0 ya. Ya kan? Jadinya 0. Jadi di sini sama dengan VP itu sama dengan K per R, buka kurung, yang ini sisa Q1 gitu. Yang ini tuh 0 nih. 0. Nah, ya udah tinggal kita masukin aja nilai-nilai yang diketahuinya. Nilai K itu 9 dikali 10 pangkat 9. Nilai R-nya itu mana ya R-nya? 2 ya. 2 meter ya. Bener ya. Lupa ditulis ya di sini. 2 meter ya. Jadi di sini langsung aja dibagi 2. Habis itu dikali Q1. Q1 itu nilainya 7,21 dikali 10 pangkat berapa? Minus 6. 6. Betul ya. Jadi sama dengan 7,21 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Tadi siapa nih yang jawab? Sartika, Bang. Habis itu siapa lagi? Darel. Ada lagi? Ada ya? Kalau nggak ada, ini lanjut aja ya. Kita lanjutin. Ini kalau dihitung hasilnya 32,445 volt. Gitu. Jadi ini besar potensial listrik di titik P. Kalau misalnya nanti ada salah perhitungan, dihitung lagi aja ya. Karena ini saya ngikutin jawaban di KJ-nya. Jawaban akhir di KJ. Jadi jawabannya ini. Gitu ya. Jadi mudah lah ya untuk menghitung potensial listrik. Jadi menurut saya ini tuh materi yang paling mudah di Fisdas 2 ini. Paling gampang lah. Karena nanti masuk ke magnet ya kan. Terus relativitas, fisika modern, dan sebagainya itu rumit lah. Ini yang paling mudah. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita masuk ke soal yang terakhir ya. Ini masuk ke soal nomor 6. Ini juga gampang sih. Jadi soal nomor 6 ini mampu menghitung potensial listrik dari konduktor bermuatan terisolasi. Jadi di sini konduktor ya. Kalau kalian masih ingat di pertemuan-pertemuan sebelumnya, saya ngebahas ya terkait dengan konduktor, terus juga satu lagi itu isolator ya. Pada bola, kalau konduktor itu muatannya berada di luar permukaan ya. Jadi muatannya itu ada di luar bolanya. Gitu, di permukaan bolanya lah. Ini muatannya. Nah, kalau di bola isolator, muatannya itu di dalam bolanya. Gini. Gitu. Jadi ini yang membedain konduktor sama isolator. Untuk soal nomor 6, sebuah bola logam kecil dengan muatan Q kecil sama dengan 5 mikrokolum. Jadi di sini kita diketahui ya. Di sini ada Q kecil nilainya
5 dengan jari-jari R kecil itu sama dengan 3 cm. Tersusun sepusat dengan bola logam besar yang dengan muatan Q besar itu sama dengan 15 mikrokolum. Dan jari-jari R besar itu sama dengan 6 cm. Ini. Seperti pada gambar di bawah ini. Jadi di sini tuh ada bola kecil ya kan. Bola kecil dengan muatannya Q kecil, terus jari-jarinya R kecil. Habis itu terhubung sepusat dengan bola besar. Bola besar ini punya muatan Q besar dan jari-jarinya R besar. Terus kita lanjut yang ditanya ya. Yang ditanya ada dua nih, A sama B. Yang A, berapa beda potensial dari kedua bola logam tersebut? Jadi kalau beda potensial berarti itu di sini delta V-nya ya. Itu delta V-nya. Kalau tadi itu kan kita rata-rata ngitung V ya kan. Rata-rata tadi kita ngitung V-nya. Sekarang delta V-nya, beda potensialnya. Yang B, jika bola dihubungkan dengan sebuah kawat, apa yang terjadi pada muatan bola kecil dan bola besar? Gitu. Jadi kalau kedua bolanya itu dihubungkan kawat ya, dihubungkan kawat, apa yang terjadi sama muatan bola kecil dan bola besar? Apa yang terjadi sama muatannya lah gitu ya, sama muatannya gitu. Nah ini kita coba jawab ya. Saya jawab di sebelah sini aja lah ya, biar muat tempatnya. Kita jawab di sini. Di sini yang ditanyakan berapa beda potensial, ya kan? Beda potensial berarti delta V. Jadi yang A itu kita cari beda potensialnya ya, delta V-nya. Nah, kalau delta V berarti kan ada sesuatu yang dikurang ya. Jadi delta V itu nanti kita bisa kurangkan aja gitu. Jadi potensial yang besar dikurang sama potensial yang kecil ya. Yang kecil itu bola kecil ini ya. Saya kasih nama yang kecil itu bola A ya. Jadi yang kecil ini itu saya kasih nama A, yang besar itu B gitu. Jadi beda potensialnya itu potensial B dikurang sama potensial A. Gitu. Nah, di sini sama dengan potensial B itu di sini kalau kita lihat ini kan bola konduktor ya. Bola konduktor berarti di sini nanti itu continue nih. Ya kan? Ini tuh masuk ke continue. Berarti nanti rumusnya K integral D Q B dikurang sama RB. Itu. Dikurang sama yang A juga kan bola ya. Jadi continue ya. Jadi kita tulis K integral D Q A per RA. Itu. Sama dengan di sini K integral dari D Q B itu hasilnya Q B dibagi RB terus dikurang K integral D Q A hasilnya QA dibagi RA. Jadi ini delta V-nya. Kita lanjutin di sebelah sini. Delta V sama dengan K QB. QB ini kan muatan yang bola besar ya, yaitu Q besar. Jadi kita tulis di sini Q besar. Dibagi sama RB. RB itu jari-jarinya. Jari-jarinya itu R besar. Habis itu dikurang di sini K QA. QA itu muatan bola A, yaitu Q kecil ya. Dibagi sama R-nya, R kecil. Ini. Nah, di sini kita bisa lanjutin ya. Di sini tuh ada K, di sini ada K, K-nya bisa kita keluarin. Jadi yang ini tuh sisa Q per R min Q kecil per R. Gitu. Jadi sama dengan nilainya tinggal kita masukin ya. Jadi K itu nilainya 9 dikali 10 pangkat 9 dikali Q besar. Q besar ini itu nilainya ini ya, 15 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Yang ini sama dengan 5 dikali 10 pangkat minus 6 kolom. Yang ini R kecil 3 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Yang ini 6 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Tinggal kita masukin aja Q besar itu nilainya 15 dikali 10 pangkat minus 6.
dibagi R besarnya. Itu 6 ya. 6 dikali 10 pangkat minus 2. Dikurang Q kecil. Q kecil itu nilainya 5 ya. 5 dikali 10 pangkat minus 6. Dibagi R kecil. R kecil itu nilainya 3. 3 dikali 10 pangkat minus 6. Itu. Nah, ini tinggal dihitung aja. Kalau dihitung itu hasilnya sama dengan 7,49 dikali 10 pangkat pangkat 5 volt gitu. Jadi ini jawaban untuk soal yang A, yaitu beda potensial antara kedua bola. Itu sampai sini ada yang mau ditanya? Itu Bang, yang 5 kali 10 pangkat minus 6 itu per 3 kali 10 pangkat minus 2 Bang. Benar-benar. Dan R-nya 3 kali 10. Ya benar-benar. Oke, tadi siapa nih yang bantu? Sartika Bang. Oke ya, Sartika lagi ya. Oke ya, maaf ya tadi tipe ya. Ada pertanyaan nggak untuk yang A? Kalau nggak ada, kita lanjutin ya ke soal yang B. Ini saya ngecas dulu. Oke, kita lanjut kalau nggak ada. Yang B, jika bola dihubungkan dengan sebuah kawat, apa yang terjadi pada muatan bola kecil dan muatan bola besar? Jadi ini kan soalnya ya. Ini bola kecil, ini bola besar. Nah, kedua bola ini itu dihubungkan dengan kawat ya. Dengan kawat ini. Anggaplah kayak gitu. Nah, akibatnya adalah muatan yang bola kecil ini itu akan mengalir ya. Mengalir ke kawat ini gini ya, mengalir dia. Dan dia tuh keluar nih. Akhirnya muatannya itu ke sini. Gitu. Jadi ingat ya, bola konduktor tadi ya, bola konduktor itu muatannya ada di luar. Gitu ya, ada di luar nih. Jadi sehingga si muatan yang ini, Q kecil ini itu akan mengalir keluar ke bola besar. Gitu. Akibatnya nanti akan ada muatan baru. Gitu. Akibatnya nanti akan ada muatan baru yang nilainya itu sama dengan Q besar ditambah Q kecil. Q besar ditambah Q kecil. Q besarnya itu 15 ya, 15 mikrocoulomb yang ini. Q kecilnya 5 mikrocoulomb. Jadi hasilnya sama dengan 20 mikrocoulomb. Sama dengan 20 dikali 10 4 minus 6 coulomb. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada, soalnya selesai. Oke ya, kalau nggak ada, kita absen dulu ya.